Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Awaludin Link dimanapun berada, saya mendoakan semoga kita semua sehat-sehat, kemudian sukses selalu di dalam aktivitas sehari-hari dan menjalankan profesinya. Bahagia selalu dan senantiasa, semoga tetap di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, saya sekarang sedang berada di Masjid Al-Ma'sun, Kota Medan. Hari ini tepat pada tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Juni 2025. Jadi saya mengajak kita semua yang mempunyai waktu pada saat ini untuk melihat dari dekat tentang Masjid Al-Ma'sun Kota Medan, bagaimana keindahannya. Selamat mengikuti. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa keindahan Masjid Al-Ma'sun Kota Medan. Sangat indah. Jendelanya juga, Masya Allah, sangat indah sekali. Ini adalah tampilan tempat ruangan kamar mandi. Di depannya tempat penyimpanan selop. Masjid Raya Al-Ma'sun ini merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan Sultan Delhi dan masih dipergunakan oleh masyarakat Muslim untuk sholat setiap hari. Masjid Raya ini berjarak 200 meter dari Istana Maimun. Dibangun pada tahun 1906 oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah dan dipergunakan pertama kali pada tanggal 19 September 1909. Wah, berarti sudah sangat tua ya. Ini menara tinggi. Sangat indah menara. Ini gapura Masjid Raya Al-Ma'sun dilihat dari dalam. Luar biasa. Gapuranya sangat indah.
Kita mau lihat kamar mandi. Ini benar-benar klasik nih. Ruangan wudhunya benar-benar klasik. Di masjid-masjid zaman sekarang nggak nampak seperti ini bentuk ruangan wudhunya. Oh, ini air mancurnya. Wah, ini marmernya bagaimana? Terbuat dari marmer. Yang usia hampir 100 ya. Ini bangunan lama. Tapi kalau ruangan buang air kecilnya ini ya, udah baru. Tapi ini benar-benar klasik. Teras samping. Teras samping. Cantik sekali. Ada apa? Masya Allah, sangat indah. Cantik banget. بسم الله الرحمن الرحيم
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم وعلى آلك وأصحابك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل الصحابة وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين على حي على حي على الفلاح
لا إله إلا وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Maka siapapun manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ingin sekali-kali dia menghitung nikmatku, maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pasti kalian tak akan mampu menghitung nikmatku, kata Allah. Meskipun ranting pepohonan itu menjadi penanya, ataupun air laut yang begitu banyak dan dahsyat itu menjadi tintanya, maka Allah hanya mengatakan takkan mampu kalian menghitung nikmatku. Maka oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Moga-moga dengan mampunya kita bersyukur, yaitu dengan cara terus meningkatkan ibadah kita, terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan terus mengkaruniai kita dengan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Kemudian selawat beriring salam
Mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak selawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada kita semua, terkhusus kepada diri khatib sendiri, untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Judul khutbah kita kali ini yaitu mari kita benar-benar berhijrah sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan perintah-perintah Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tepat awal Muharram, 1 Muharram 1447 Hijriah, yang mana menandakan daripada awal mula hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota yang ia cintai, daripada tanah kelahirannya, tanah yang ia cintai, tanah yang diberkahi. Tapi apalah daya, karena memang di sana, di tempat itu pula, saat itu pula, Rasulullah SAW dan seluruh umat Islam, para sahabat, saat itu diembargo. Ibadah sulit, makan sulit, apa-apapun itu sulit, bahkan nyawa taruhannya. Maka perintah Allah melalui malaikatnya untuk Rasulullah SAW dan seluruh pengikutnya berhijrah, meninggalkan kota kelahirannya, meninggalkan tanah yang ia cintai, untuk pergi ke satu tempat, di mana tempat itu saat itu orang-orang tidak pernah mengenal beliau, tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak tahu rupa beliau. Yang mereka tahu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perilaku yang baik, akhlakul karimah, baik hubungannya dengan masyarakat, mengajarkan kebaikan. Maka mereka menyambut daripada hijrahnya seluruh orang-orang Mekah yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir ke satu tempat yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Maka terjadilah salawat Tala'al Badru alaina sebagai penyambutan istimewa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat-sahabatnya. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, apakah konteks dalam hijrah saat itu, waktu dulu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota yang ia cintai menuju kota yang tidak pernah ia hadir saat itu pun? Sungguh pada zaman sekarang bukan itu konteks yang sebenarnya. Tapi konteks yang sebenarnya menurut khatib sendiri ada 3 dalam hijrah dan tahun Islam ini. Maka konteks yang 3 ini perlulah kita cermati, perlu kita ambil, dan perlulah kita laksanakan. Paling tidak yang pertama, hijrah untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Hakim, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka
maka ia tergolong orang yang beruntung. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrahlah dalam diri kita pribadi. Berubahlah dari yang buruk menjadi yang baik. Dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Dalam konteks apapun itu, terlebih lagi konteks ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun yang lalu kita masih banyak yang kita lalaikan atas perintah-perintah Allah. Maka di tahun ini perbaikilah diri kita menuju kebaikan, menuju hal yang memang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, yaitu hijrah untuk diri. Kemudian yang kedua adalah hijrah untuk negeri. Hijrah untuk negeri ini sangat luas. Indonesia sangat besar. Indonesia tidak dibangun oleh satu orang. Indonesia dibangun oleh begitu banyak ragam kekuatan, bangsa, suku. Maka seluruhnya haruslah bergabung. Jika kita ingin kuat, jika kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah sudah jelas di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri, penduduk suatu negeri beriman, amanu, wattaqau, kata Allah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Allah akan anugerahkan, Allah akan karuniakan keberkahan daripada langit dan juga daripada bumi. Bila apa? Bila orang-orang seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi Allah bilang, walakin kadzabu, akan tetapi banyak yang mendustakan ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah didustakan. Al-Quran itu tidak dibenarkan. Al-Quran hanya tulisan, bukan menjadi aplikasi untuk kita. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah azab kita disebabkan ulah daripada diri kita sendiri, ulah daripada penduduk negeri itu sendiri. Maka Allah bilang, kalau kita ingin berkah dalam kehidupan, negeri itu ingin berkah, maka jadikanlah diri kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasul dulu di saat dia hijrah ke Taif, penduduk negeri satu pun tak ada yang beriman kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu manusia, satu orang. Itu pun Adas, budak hamba sahaya yang beriman, disebutkan dia Rasul itu saat itu memakan buah anggur, saat itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang. Sampai malaikat penunggu gunung marah, wahai Rasulullah, tadahkan tanganmu, angkat. Apabila kau menyeru, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kujatuhkan gunung ini, kubalikkan, maka kubalikkan gunung ini serta merta dengan orang-orangnya. Apa kata Rasul? Rasul bilang, tidak, mereka tidak tahu siapa, belum tahu siapa. Maka Rasul berdoa dengan sedihnya. Apa doa Rasul? Yang ujungnya, ya Allah, keluarkan dari bumi Taif ini kelak orang-orang terbaik, orang-orang ulama-ulama yang terbaik. Maka hadirlah jamaah yang dimuliakan Allah, Abdurrahman As-Sulai salah satunya. Maka dengan doa, dengan iman, dengan taqwa, maka negeri itu akan baik. Bukankah kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahr
bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di muka bumi itu, di darat, di laut, disebabkan apa? Ulah manusia itu sendiri. Beriman dan bertakwalah kepada Allah. Itu janji Allah kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Dengan momentum hijrah ini, mari kita benar-benar memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki negeri kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hijrah untuk din, hijrah untuk agama. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berfirman surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Sungguh mukmin itu bersaudara. Allah tidak melihat bentuk rupa kita, Allah tidak melihat suku kita, Allah tidak melihat bangsa kita, bahkan negara kita. Sama seperti haji, tidak ada yang namanya bangsa, tidak ada yang namanya negara, tidak ada yang namanya suku. Campur semua dengan pakaian ihram putih-putih. Innamal mu'minuna ikhwah. Seluruhnya bersatu disebabkan apa? Disebabkan namanya ukhuwatul islamiyah, ukhuwah agama Islam. Maka jangan pernah kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita lihat, mungkin di sini tidak kena, tapi bayangkan Gaza, Palestina, itu saudara kita seakidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Inilah refleksi daripada hijrah. Seluruh mukmin itu di dunia ini bersaudara. Maka jangan kotak-kotak saudara itu lagi. Yang namanya Islam bersaudara. Maka bantulah umat Islam yang terzalimi, Islam yang dijajah, bantu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Rasul. Apabila kita melihat kemungkaran di muka bumi ini, maka cegah dengan tanganmu. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tak bisa dengan lisan, dengan ucapan kita, kutuk mereka. Israel, Amerika, kutuk. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tak bisa juga, kata Rasul, dengan hati kita. Wa dzalika adhaful iman, dengan doa kita. Itulah yang mampu kita lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita punya kekuatan, mari dengan kekuatan kita cegah itu kezaliman. Kalau enggak bisa, dengan ucapan kita kutuk itu kezaliman-kezaliman yang terjadi di depan mata. Yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan. Maka oleh karena itu, inilah refleksi daripada hijrah sebenarnya. Yang pertama, untuk diri kita sendiri, berubahlah menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kemudian yang kedua, hijrah untuk negeri. Perbaiki negeri ini dengan cara kita beriman, dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan di muka bumi ini akan Allah turunkan daripada langit dan juga daripada bumi. Dan yang terakhir, hijrah untuk agama kita. Benar-benarlah kuatkan diri kita untuk membela yang lemah. Apalagi yang lemah itu adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang yang sudah benar-benar di saat peperangan pun masih sempat juga dibombardir, masih sempat dibom, masih sempat digusur dan lain sebagainya. Pengungsiannya pun dibom. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat Al-Quran mengatakan, walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu dia. Bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani tidak akan rela kepada kita kalau kita tidak mengikuti apa yang mereka mau. Maka hancurkanlah mereka, laknatlah mereka, doakan azab yang besar kepada mereka.
Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Mana? Habis melaksanakan salat Jumat. Nomornya antri keluarnya. Antri ngambil slot. Kita